Guys, apa yang bikin kaget tiba-tiba Vanuatu mahu membuka kedutaan besarnya di Indonesia? So, apakah tujuan Vanuatu mahu buka kedutaannya di Indonesia itu, guys? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia daripada Sabang sampai Merauke? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah sebaik-baiknya. Okey guys, hari ini saya mahu merencanakan satu video daripada channel, iaitu bagi-bagi. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda juga kepada channel bagi-bagi. Jangan lupa guys. Okey, judul yang kita mahu reactionkan adalah Caper ke Indonesia. Nasib Vanuatu berakhir tragis datangi Indonesia. Ada apa? KKB terkejut. So guys, bila kita dengar saja nama negara Vanuatu, terus terfikir musuh Indonesia, iaitu musuh yang terus membela KKB. Dan apa yang bikin lagi kaget ya guys, katanya Vanuatu tiba-tiba mahu membuka kedutaan besarnya di Indonesia. Jadi di sini persoalannya, kenapa Vanuatu tiba-tiba mahu membuka kedutaannya di Indonesia? Adakah kerana mereka takut pada Indonesia atau mereka mahu menjalinkan hubungan baik mereka pada Indonesia semula? So guys, bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh bagi-bagi. Dan selepas itu di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Caper ke Indonesia, nasib Vanuatu berakhir tragis. Memohon-mohon, takut diinvasi dan minta jalin relasi. Ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, Benar. bulan yang penuh kasih sayang. Untuk kita semuanya saling menghormati, saling menghargai. Saya membuka diri kepada siapapun untuk bersama-sama, untuk bekerja sama membangun negara ini, memajukan negara ini, Memajukan Indonesia guys ya. tetapi saya juga tidak memberikan toleransi Tidak memberi toleransi pada siapapun juga Ya. yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, Benar. dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini, Ya. terutama musuh-musuh. Kita tidak akan memberikan ruang untuk musuh-musuh yang akan merusak negara kita, akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak diberi peluang ya bagi negara-negara yang mahu merosakkan Indonesia ya. Sahabat bagi-bagi, mendengar Vanuatu tentunya langsung terfikir sebagai musuh Indonesia. Musuh yang terus membela KKB ini sangat tengil dan tidak tahu malu. Bak tanpa punya kaca, mereka terus memprotes HAM di Papua. Padahal hidup mereka tidak sejahtera. Hal tersebut dibuktikan dengan protesnya negara tengil ini di PBB. Seolah-olah mereka mengadu ke PBB dan mau didengarkan. Tapi kenyataannya PBB tidak percaya dengan negara kecil ini. Kabar baru-baru ini tak tahu malu, Vanuatu ingin bergabung dengan Indonesia. Bahkan ingin membuka kedutaan besar di Indonesia. Mereka takut diinvasi oleh Jokowi. Karena sekali pukulan saja negara ini hilang. Vanuatu terus memaksakan dekat dengan Indonesia, sepertinya agar bisa terus mengkhianati Indonesia dan memerdekakan Papua. Inilah sederet pengkhianatan yang telah dilakukan Vanuatu terhadap Indonesia. Pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 26 Februari, menjadi hari yang bersejarah di mana Indonesia membuka peluang kerjasama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Salah satunya dengan negara Vanuatu. Ya, betul. Negara rese ini pernah dekat sekali dengan Indonesia. Di tahun ini, Indonesia meningkatkan kerjasama dengan Vanuatu
dan bisa dikatakan menjadi tahun yang paling indah. Karena relasi antara Indonesia dan Vanuatu begitu hangat bagaikan sahabat. Presiden Vanuatu bahkan menitipkan salam hangat kepada Presiden Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia usai penyerahan surat-surat kepercayaan dari Duta Besar Republik Indonesia ke Vanuatu yang dilaksanakan di negara Vanuatu. Guys, ya. Lalu, pada Maret tahun 2015, Vanuatu dihantam musibah besar, yaitu angin topan, PAM. Angin topan ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan yang parah, hingga melumpuhkan ibu kota Vanuatu, yaitu kota Port Vila. Sebagai sahabat yang baik, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan pada tanggal 4 April 2015 ke Vanuatu. Bantuan Indonesia ini diterima dengan baik oleh Vanuatu. Lalu, pada tanggal 21 April 2015, Vanuatu mendatangi Indonesia. Hal ini juga menjadi momen bersejarah, di mana Vanuatu melalui Menteri Luar Negerinya mengunjungi Indonesia dan mengutarakan keinginan mereka untuk membuka kedutaan besar Vanuatu di Indonesia. Hal ini bertujuan agar semakin mempererat hubungan kerjasama antara Vanuatu dan Indonesia di berbagai sektor. Selain itu, pada tahun 2017, pengkhianatan negara ini dimulai pada tahun 2017. Diam-diam, Vanuatu mulai mengajak 6 negara di Samudra Pasifik, yaitu Tuvalu, Nauru, Kepulauan Marshall, serta Tonga untuk membahas kemerdekaan Papua dari Indonesia. Tindakan Vanuatu ini akhirnya diketahui hingga membuat pemerintah Indonesia terkejut. Indonesia marah besar mendengar hal ini. Aktivis pembebasan Papua dari Indonesia berkumpul di ibu kota negara Vanuatu. Lalu, 2018, Vanuatu mulai bersikap dingin terhadap Indonesia. Pada Oktober 2018, secara terbuka, Vanuatu mengatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua di sidang umum PBB. Indonesia yang saat itu diwakili oleh Aloysius Taborat terkejut akan pernyataan Vanuatu yang tentunya berpotensi merusak relasi antara kedua negara yang telah terjalin dengan baik sebelumnya. Pada Januari 2019, Indonesia siapkan strategi untuk lawan Vanuatu. Pengamat politik internasional Tengku Reza-Shah menyarankan agar cara terbaik untuk menjinakkan aksi Vanuatu ini dengan membuka kedutaan Indonesia di Vanuatu. Sahabat bagi-bagi, sekarang justru Vanuatu tidak mengusik Indonesia karena takut diinvasi. Pernyataan Vanuatu yang tak lagi mengusik Indonesia di sidang PBB ini tentu menjadi tanda yang baik bagi Indonesia. Karena berhasil menggagalkan misi yang ada. Akan tetapi, walaupun tak lagi mengusik Indonesia di sidang PBB, namun Vanuatu pada Juli 2022 sebelumnya menyambut pemimpin tertinggi KGB Papua, yaitu Benny Wenda, yang datang ke Vanuatu. Belum diketahui pembicaraan antara KKB dan Vanuatu karena pertemuan mereka tertutup. Namun yang pasti, Indonesia siap sedia menegakkan kedaulatannya di seluruh negeri dan memberantas serangan dari luar negeri yang dapat menghancurkan persatuan bangsa. Itulah de fakta hubungan Indonesia dan Vanuatu. Dari sahabat menjadi musuh di balik selimut. Semoga relasi antara Indonesia dan Vanuatu kembali pulih. Dan semoga juga Vanuatu dapat menghargai prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. So guys, seperti kata admin bagi-bagi tadi, bila dengar sahaja nama Vanuatu,
terus terfikir musuh Indonesia, iaitu musuh yang terus membela KKB guys. Apa yang bikin kaget ya guys? Katanya tadi Vanuatu tiba-tiba iaitu mahu membuka kedutaan besar di Indonesia. So kita tahulah kenapa Vanuatu tiba-tiba mahu membuka kedutaannya di Indonesia. Ini adalah kerana mereka takut pada Indonesia, kerana mereka tahu jika sekali Indonesia invasi saja, negara mereka pasti lenyap terus daripada muka bumi ini. Itu yang dikatakan oleh iaitu bagi-bagi tadi. Apa yang kita tahu, Vanuatu ini bisa kita katakan susu yang diberi oleh Indonesia sebelum ini, tapi dibalas tuba oleh Vanuatu. So guys, begitulah jahatnya sikap Vanuatu terhadap Indonesia. Vanuatu ini mulanya bersikap dingin terhadap Indonesia pada Oktober 2018 secara terbuka guys, iaitu Vanuatu mengatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua di sidang, iaitu persidangan umum di PBB guys. Tetapi sekarang kita lihat bagaimana Vanuatu sudah tidak berani mengusik Indonesia lagi. Tetapi guys, pada Juli tahun 2022 kita lihat bagaimana Vanuatu menyambut pemimpin tertinggi KKB Papua, iaitu Benny Wenda yang datang ke Vanuatu, dan kita tidak tahu lagi apakah perbicaraan antara KKB dan Vanuatu kerana pertemuan mereka tertutup. Namun yang pastinya iaitu Indonesia siap sedia menegakkan kedaulatannya di seluruh negeri dan membantras serangan dari iaitu luar negeri ataupun daripada mana-mana sahaja guys. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, bisa komen di bawah komentar. So untuk penutup reaction kita kali ini, apapun saya sentiasa mendoakan moga Indonesia akan menjadi negara maju, dan begitu juga dengan negara saya Malaysia. Saya juga tetap mendoakan juga demi Indonesia dan Malaysia terus saudara sampai bila-bila, dan hubungan Indonesia dan Malaysia bagaikan adik dan abang. Itu yang kami harapkan sama-sama. Saya dan kami semua YouTuber reaction ini umpama duta kecil saja guys, agar terus dapat menyatukan Indonesia dan Malaysia ini akan terus kokoh sampai bila-bila. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction bersama dengan anda, dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf anda yang ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua, dan minta maaf juga kerana suara saya agak tidak baik guys, kerana terlalu banyak makan makanan pada hari raya, dan itulah sebabnya, dan saya ada batuk-batuk sedikit, dan itulah sebabnya suara saya agak tidak memuaskan dan agak orang kata sakit lah guys. Doakan mudah-mudahan saya diberikan kesihatan yang baik dan mudah untuk saya terus untuk membuat konten untuk anda semua. Sampai di sini saja. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.